Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, adik-adikku semuanya, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang mana kita sampaikan beberapa kisah dari orang-orang terdahulu yang soleh dan solehah sebagai ibrah kita, agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka semuanya. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga adik-adikku dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemarin kita sampaikan kisah sahabiyah, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, di mana beliau sosok wanita yang salihah, yang berbakti kepada orang tua, rajin sholat malam, dan juga membantu perjuangan Islam, bahkan sampai ikat pinggangnya dibagi jadi dua, maka dikenal dengan pemilik dua ikat pinggang, untuk membantu Rasulullah SAW ketika menyiapkan bekalnya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu diantara sosok wanita salihah yang hendak kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah seorang wanita yang salihah. Wanita salihah yaitu Ummul Mukmin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha yang dikenal dengan ibunda kaum muslimin yang jujur. Beliau adalah salah satu istri di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Safiyah adalah keturunan dari orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Dan Safiyah ini adalah sosok wanita yang dikenal dengan wanita yang jujur. Maka kita akan kaji pembahasan ini, itu kisah Safiyah binti Huyai ini, dari buku yang ditulis oleh Ustaz Nisar Saad Jabal LC MPD dan juga Ustaz Muhlis Sanga Rabe LC hafidhahumullah jami'an. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita yang mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan untuk menikah lebih dari 4 kali. Ini kelebihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau boleh menikah lebih dari 4 kali. Ini merupakan keistimewaan yang beliau miliki dan tidak boleh dilakukan manusia lain di muka bumi ini. Jadi selain Rasulullah SAW tidak boleh menikah lebih dari 4. Adapun khusus Rasulullah SAW itu lebih dari 4 diperbolehkan. Itu keistimewaan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan bangsa Yahudi, yang kami ceritakan tadi kalau Safiyah adalah dari Yahudi. Beliau Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Beliaulah Safiyah
binti Huyai radhiyallahu an. Satu-satunya istri beliau sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Jadi keturunan Nabi Harun yaitu Sofiyah diantaranya. Dan beliau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri lebih daripada 4, dan itu keistimewaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya itu maksimal adalah 4. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa ketika Ghailan itu masuk Islam, kemudian beliau itu mempunyai istri lebih dari 4, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ghailan ini untuk menceraikan, memerintahkan kepada siapa Ghailan untuk memilih 4 istrinya, kemudian setelahnya diceraikan. Ini antara dasar bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW maksimal itu adalah 4. Kembali kepada kisah daripada Sofiyah ini, keturunan Sofiyah binti Huyai, istri Rasulullah SAW ini bernama Sofiyah binti Huyai. Beliau putri dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, ayahnya kepala suku Yahudi Khaybar, salah satu suku Israel yang bermukim di sekitar Madinah. Jadi beliau Sofiyah adalah putri dari pembesar orang Yahudi, kepala suku di situ, kepala suku Yahudi di Khaybar, di mana salah satu suku Israel yang bermukim di sekitar Madinah. Berarti orang yang dikenal di masyarakat. Bapaknya orang yang dikenal. Huyai ini adalah orang yang dikenal di masyarakatnya. Tidak diketahui pasti kapan beliau dilahirkan. Akan tetapi Sofiyah lahir dan besar di suku Khosraj. Nggak dikisahkan di sini bahwa kapan lahirnya si Sofiyah ini, tidak. Tapi beliau dibesarkan di suku Khosraj. Maka di sanalah ada adik semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah dia dibesarkan oleh ayahnya tercinta. Jadi hidup, ya, bermuamalah di sana di daerah Khosraj ini. Sofiyah dididik dan dibina oleh ayahnya tadi dari orang Yahudi. Itu Huyai namanya. Nama ayahnya adalah Huyai. Sofiyah radhiyallahu anha adalah termasuk wanita yang sangat cantik jelita dan memiliki kedudukan tinggi di kalangan Yahudi. Jadi orang yang terhormat, terpandang di kalangan mereka. Dia orang yang cantik, kemudian dia orang yang punya kedudukan. Ini termasuk merupakan hal yang sangat dihargai di masyarakat biasanya. Keluarga beliau termasuk pemimpin Yahudi di Madinah. Keluarga beliau termasuk pemimpin di Madinah. Tadi siapa ayahnya? Huyai bin Akhtab. Ayahanda dan paman beliau termasuk 2 orang yang sangat berpengaruh. Ucapan dan tindakan mereka berdua menjadi teladan bagi kaum Yahudi dan lainnya. Bagi kaum Yahudi, dia sebagai patokan 2 orang ini, yaitu ayahnya Huyai dan juga pamannya, orang yang tersohor, terkenal, terhormat di daerahnya. Jadi tindak tanduknya, ucapannya, perkataannya itu jadi suri teladan mereka untuk patokan orang-orang Yahudi. Maka pantas beliau adalah orang yang terhormat dan terkenal. Kita kenal adalah paman beliau, itu Abu Yasir bin Akhtab. Itu Huyai dan Abu Yasir adalah orang yang terpandang di daerahnya. Jadi tindak tanduknya jadi rujukan. Maka pantas dia adalah orang yang terhormat, dan Sofiyah adalah putri daripada Huyai ini, orang yang terhormat. Terus bagaimana Sofiyah binti Huyai di mata ayahnya? Di mata ayahnya bagaimana kedudukan dia di mata ayahnya?
ternyata Sofiyah ini adalah putrinya Huyai yang disayang, sangat disayang oleh beliau dan disayang oleh pamannya. Jadi anak kesayangannya. Jadi Sofiyah radhiyallahu anha adalah anak kesayangan ayah dan pamannya. Sebagaimana diceritakan oleh Sofiyah sendiri. Beliau berkata, dari kisah yang dituturkan oleh beliau, saya anak kesayangan ayah dan pamanku, Abu Yasir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Yathrib, Yathrib itu daerah Madinah, ya, beliau turun di Kuba, di kediaman Amru bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba atau datang di Yathrib atau di Madinah, beliau turun di Kuba di kediaman Amru bin Auf. Ini yang diceritakan oleh Sofiyah bahwa anak kesayangan, dia adalah anak kesayangan Huyai dan juga disayang oleh pamannya. Tentu biasanya ketika orang tua itu sayang kepada anaknya atau pamannya sayang kepada anaknya karena punya kelebihan yang ada padanya, maka pantas ayahnya itu sayang. Maka jadilah anak-anak yang soleh dan solehah semuanya yang berusaha berbakti kepada orang tuanya. Tunjukkan kelebihan Anda kepada orang tua Anda, kepada saudara Anda, biar juga Anda mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sofiyah ini, ayahku Huyai bin Akhtab dan paman saya Abu Yasir pergi di pagi hari. Akan tetapi mereka berdua belum pulang meski matahari sudah tenggelam, berarti sampai sore. Sudah sore pergi ya untuk suatu keperluan, sampai sore belum pulang. Tidak lama kemudian mereka datang dalam kondisi lelah dan lemas. Datang ya sudah sore, kondisinya sudah capek, ya sudah lemah, lemas. Mereka berdua berjalan dengan sangat pelan karena kecapean. Ya kedua, bapaknya pulang sama pamannya itu Abu Yasir tadi datang dan mau bertemu dengan Sofiyah. Akhirnya Sofiyah pun menyambut kedatangan berdua ini dengan senang hati, dengan ceria seperti biasanya. Ini contoh anak yang solehah. Yang solehah dia berusaha menyambut kedatangan orang tuanya dengan wajah ceria, dengan senang, ya. Nah, kalau anak-anak semuanya, adik-adik semuanya ini kalau abinya pulang, uminya pulang, ya atau pamannya pulang, sambut dengan ceria, sambut dengan senang hati. Tentu mereka akan senang. Sebagaimana Anda, adik-adik semuanya, kalau pas pulang disambut sama orang tuanya dengan senang hati, senang apa tidak? Senang kan? Ya senang sekali. Coba kalau Fatimah pulang, Ismail pulang misal, maka akan senang rasanya anak. Begitu juga nanti ketika anak itu menyambut orang tuanya dengan senang hati, ya abi pulang, umi pulang, ya itu akan senang juga orang tuanya, disambut dan dihormati dengan senang hati oleh anaknya. Maka hendaknya itu saling menghargai. Dan itu dicontohkan tadi oleh Sofiyah. Kemudian dikisahkan di sini, tapi demi Allah tidak seorang pun di antara mereka berdua yang menoleh ke saya. Dua orang ini tidak yang menoleh ke saya. Ditambah lagi mereka berdua tampak sedih ketika pulang. Berdua ini enggak menoleh ke saya, kata Sofiyah. Kemudian kayaknya kok ada sesuatu yang aneh, sedih dia sepertinya ini. Tiba-tiba aku mendengar paman saya itu Abu Yasir berkata kepada ayahku. Jadi Abu Yasir berkata kepada ayahku yaitu Huyai bin Akhtab. Apakah itu orangnya? Tiba-tiba ada anak kayak gitu. Tiba-tiba berbicara seperti itu. Apakah itu orangnya? Ya, betul, jawab ayah saya.
Ya, betul. Jawab ayah saya. Apa kamu mengenalnya? Tanya paman. Ya, jawab ayah. Ketika ditanya, ya, Khuya tanya kepada Abu Yasir, apakah itu orangnya? Iya. Apakah kamu mengenalnya? Iya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Ya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Kata paman. Paman, ya, bertanya. Akhirnya Huyai mengatakan, saya akan memusuhinya selama saya hidup. Saya akan memusuhinya selama saya hidup, kata ayah. Ini siapa kira-kira coba? Yang lagi dibicarakan itu siapa kira-kira? Yang akan dimusuhi oleh Huyai dan juga Abu Yasir. Selama hidup aku akan memusuhi dia. Tentu itulah dia, Rasulullah SAW. Sejak hari itu, Sofiyah radhiyallahu anha mengetahui kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Jadi ketika mendengar obrolan itu, Sofiyah mengetahui kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi berita tentang kebenaran Rasulullah SAW ini tidak beliau beritahukan kepada keluarganya karena kebencian mereka terhadap Rasulullah SAW. Nah ini kondisi daripada keluarganya. Jadi Huyai dan Abu Yasir adalah orang yang membenci Rasulullah SAW, membenci Muhammad SAW. Dia orang Yahudi dan tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kondisinya. Tapi ketika tadi Sofia mendengar obrolannya, beliau malah tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat buruk peranginya. Mereka senantiasa bermusuhan dengan para nabi, bahkan sampai membunuh para nabi. Ini jeleknya orang-orang Yahudi itu, mereka selalu memusuhi para nabi, bahkan membunuh nabi-nabi yang ada. Kaum Nabi Musa alaihissalam melawan perintah Nabi Musa alaihissalam ketika mereka dilarang untuk menyembah selain Allah. Mereka malah membuat patung anak sapi. Ketika Nabi Musa melarang, kamu jangan menyembah selain Allah, malah mereka itu membuat sesembahan Allah berubah patung sapi, patung anak sapi, dia dijadikan sebagai sesembahan. Coba, itulah orang-orang Yahudi. Begitupun kaum Yahudi yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka senantiasa berbuat jahat. Kaum Yahudi mengetahui akan muncul Nabi terakhir di kota Madinah, maka berhijrahlah sebagian kaum Yahudi ke Madinah. Ketika mendengar akan muncul seorang Nabi di Madinah nanti, di kota Madinah, maka bergegas orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi datang ke Madinah dengan tujuan menanti kedatangan Nabi baru yang telah dijanjikan dalam kitab Injil. Mereka sangat berharap Nabi yang baru yang datang itu dari keturunan Yahudi. Jadi datang ke Madinah ini untuk menunggu-nunggu kedatangan seorang Nabi di Madinah tadi. Dan harapannya adalah orang Yahudi yang namanya Nabi dari keturunan orang-orang Yahudi. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya tidak, kan? Setelah muncul Nabi baru di kota Mekah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kaum Yahudi semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Wih, ternyata ada Nabi dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Yahudi. Maka semakin gencar dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang Yahudi semakin keras dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Dari awal tadi disampaikan sifat orang Yahudi tadi, memerangi para nabi dan ingin membunuh para nabi. Itu sifat mereka. Maka ketika tadi mendengar bahwa orang yang jadi nabi adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tambah benci kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan membuat makar ingin membunuhnya. Nah, Nabi kita berdakwah 13 tahun di Mekah. Ini waktu yang cukup lama, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Sudah lama dia di Mekah kurang lebih dakwah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kita tahu perjalanan antara Mekah ke Madinah kurang lebih itu 450 km kurang lebih. Perjalanan pakai bis kurang lebih 5 jam. Perjalanan yang jauh. Bagaimana kita bayangkan kalau kita bayangkan pakai onta perjalanan segitu panjang, jauh. Tapi Nabi SAW diperintahkan itu, diizinkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Yahudi mulai melancarkan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa Nabi SAW diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Kaum Yahudi semakin gencar untuk memusuhi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Coba kenapa tadi? Karena ada kedengkian pada diri mereka, tidak suka kepada Nabi SAW, karena Nabi itu bukan dari keturunan mereka. Akhirnya mereka mulai membuat berbagai makar untuk menghalangi dakwah yang mulia ini. Mereka melanggar perjanjian dengan Nabi, bekerja sama dengan kaum musyrikin yang berasal dari Mekah dan berusaha membunuh Nabi SAW. Jadi perjanjian dibatalkan, kemudian dia berusaha membunuh Nabi SAW dengan bekerja dengan kaum musyrikin di kota Mekah. Kaum Yahudi yang paling membenci Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Safiyah. Kaum Yahudi yang paling membenci Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Safiyah sendiri, terutama ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Huyai bin Akhtab. Dan juga pamannya yang ikut membenci Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Yasir bin Akhtab. Keduanya sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua berusaha memusuhi Rasulullah SAW sampai akhir hayat mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ini kondisinya. Kondisi daripada keluarga Safiyah memusuhi dan ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan ingin membunuhnya dengan berbagai makar. Bahkan yang paling membenci Muhammad SAW, orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW dari kalangan Yahudi adalah keluarganya Safiyah sendiri tadi. Itu bapaknya sendiri Huyai, dan pamannya yang tercinta adalah Abu Yasir. Dan dia ingin berusaha memusuh sampai akhir hayatnya. Maka bagaimana kisah berikutnya? Akhirnya terjadilah perang Khaybar. Perang Khaybar. Dan Nabi Muhammad SAW pada akhirnya menikah dengan Safiyah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Tatkala mereka melanggar perjanjian damai, tempat Khaybar tempat-tempat orang Yahudi ketika sudah diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian damai. Di sana mereka merencanakan kejahatan untuk melampiaskan dendamnya terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Dia ingin melampiaskan orang-orang Yahudi
dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin. Dendam Yahudi memang telah menumpuk. Kapan dimulai? Mulai terusirnya Bani Qaniqa, Bani Nadir, hingga terbunuhnya Bani Quraidah dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Semakin menumpuk dendam mereka karena banyak yang dibunuh oleh kaum muslimin. Akhirnya pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 sahabat yang ikut di Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Pasukan yang banyak, 1.400 orang datang ke Khaybar. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin tentara Islam untuk menaklukkan Khaybar, benteng terkuat dan terakhir kaum Yahudi. Akhirnya perang berlangsung dahsyat hingga hingga beberapa hari lamanya, dan akhirnya kemenangan ada di tangan kaum muslimin, di tangan umat Islam. Dari perang di Khaybar yang dahsyat, mereka menggunakan pedangnya, kemudian yang panahnya, mereka berperang melawan orang Yahudi, kaum muslimin melawan Yahudi, yang akhirnya kemenangan diraih oleh Islam, umat Islam, oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akhirnya benteng-benteng mereka berhasil dihancurkan. Harta benda mereka menjadi harta rampasan perang, dan kaum wanitanya menjadi tawanan perang. Bentengnya hancur, hartanya menjadi rampasan, dan wanitanya menjadi tawanan mereka. Kalah orang-orang Yahudi. Akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan benteng pertahanan terakhir suku Yahudi di Khaybar. Huyai bagaimana nasibnya, dan juga pamannya bagaimana nasibnya. Paman Sofiyah, Abu Yasir, dan juga bapaknya Huyai, bagaimana nasibnya dalam perang Khaybar ini. Huyai bin Akhtab mati terbunuh dalam peperangan itu, sementara putrinya Sofiyah radhiyallahu anha yang ditinggal mati suaminya menjadi tawanan. Jadi Sofiyah punya suami dan ikut perang, kemudian meninggal. Dan bapaknya tadi Huyai udah meninggal, terbunuh. Setelah orang-orang Yahudi kalah dan bentengnya di Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin, Sofiyah radhiyallahu anha menjadi salah satu tawanan perang. Dia masuk dalam bagian pendapatan perang seorang sahabat, Dihyah al-Kalbi. Dia yaitu Sofiyah radhiyallahu anha termasuk tawanan. Ya, dia masuk dalam bagian pendapatan perang seorang sahabat yang namanya Diyah al-Kalbi. Bagiannya Diyah al-Kalbi. Tapi ketika itu dia sudah ikut sama Diyah al-Kalbi ini, Sofiyah menjadi tawanannya dia. Kemudian ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Dihyah, Sofiyah binti Huyai. Engkau memberikan bagian, ya, kepada Dihyah, Sofiyah binti Huyai, putri pemimpin Bani Quraidah dan Bani Nadir. Putri pemimpin Bani Quraidah dan Bani Nadir. Katanya dia, padahal Sofiyah hanya layak untuk engkau. Nah, ini orang laki-laki ini bilang, padahal Sofiyah hanya layak untuk engkau. Karena Sofiyah tadi dikisahkan di awal adalah wanita yang cantik jelita. Sofiyah binti Huyai ini. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, panggil Dihyah bersama Sofiyah. Oke, kalau begitu panggil aja Sofiyah dan Dihyah ke sini. Panggil, suruh ke sini menghadap kami.
Akhirnya apa? Dihyah radhiyallahu an datang membawa Sofiyah, ya, dibawa tawanannya. Setelah Rasulullah SAW melihat Sofiyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Dihyah radhiyallahu an, ambillah budak yang lain dari tahanan yang ada. Wahai Dihyah, ambillah budak yang lain dari tahanan yang ada. Suruh ambil yang lain. Dihyah radhiyallahu an pergi tanpa membawa Sofiyah. Dia memilih tahanan yang lain untuk dijadikan budak. Berarti Sofiyah bersama Rasulullah SAW. Dan Dihyah ini memilih budak yang lain untuk Dihyah sendiri. Itu kondisinya. Sementara Rasulullah SAW mempunyai bagian harta perang. Rasulullah SAW bebas memilih. Bebas dalam memilih. Apakah ingin memilih budak laki-laki, budak perempuan, atau kuda, selama belum melebihi 1/5. Jadi maksimal itu 1/5 untuk bagian Rasulullah SAW dalam harta rampasan ini. Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Sofiyah. Tadi kan Sofiyah sudah untuk Rasulullah SAW. Kemudian Dihyah memilih budak yang lain, silahkan. Sofiyah ditinggal dan bersama Rasulullah SAW. Lantas Nabi SAW memberikan pilihan kepada Sofiyah radhiyallahu anha untuk memilih apakah ingin dimerdekakan kemudian dikembalikan kepada kaumnya, ataukah ingin masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pilihan. Wahai Sofiyah, kamu cara ini ya, kamu ingin dimerdekakan kemudian tak kembalikan ke kaumnya, ataukah kamu masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini dua pilihan. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Sofiyah radhiyallahu anha pernah menikah 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Suami pertama cerai dan suami kedua mati terbunuh waktu perang Khaybar, tadi yang sebagaimana kita ceritakan di depan. Jadi yang pertama cerai, yang kedua mati terbunuh di perang Khaybar. Beliau menikah pada saat usia yang sangat muda, sehingga pada saat perang Khaybar selesai dan suami keduanya meninggal dalam peperangan, usia beliau masih 17 tahun. Wah, kalau 17 tahun sekarang umur apa? SMA. Umur-umur SMA. Atau mungkin baru lulus SMA. Ini. Sofiyah saat itu umur 17 tahun sudah nikah 2 kali. Yang pertama cerai, yang kedua suaminya itu meninggal dalam perang Khaybar. Akhirnya bagaimana ketika Sofiyah diberi tawaran oleh Rasulullah SAW antara dimerdekakan kemudian pulang ke kaumnya, ke kampungnya, atau dia masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW? Ternyata Sofiyah radhiyallahu anha memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi pilihan yang luar biasa. Masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah SAW. Apa mas kawinnya coba anak-anak semuanya? Apa mas kawinnya? Mas kawin kemerdekaannya. Mas kawinnya adalah dimerdekakan. Ya. Kemerdekaan. Tadi budak karena tawanan, merdeka. Ya, mas kawinnya kamu merdeka. Jadi boleh ini. Mas kawin dengan dimerdekakan. Pada saat itu Sofiyah berkata kepada Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan curhatannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya memeluk Islam dan saya sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajak saya. Saya masuk Islam dan saya sudah percaya sebelumnya kepadamu sebelum saya masuk Islam. Ini ungkapan beliau kepada Rasulullah SAW. Berarti memang sudah ada benih-benih keislaman pada diri Sofiyah.
Taunya mana? Dulu ketika mendengarkan cerita bapaknya pulang sama pamannya Abu Yasir, ketika itu disambut oleh Sofiyah, ternyata nggak menoleh, dia ngobrol, ternyata itu yang dikisahkan adalah Nabi Muhammad SAW, dan bapaknya ingin membunuhnya dan memusuhinya. Dari situ justru Sofiyah terkait dengan dakwah Nabi SAW. Makanya tadi curhat kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Wahai Rasulullah, saya memeluk Islam dan saya sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajak saya. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah sampai pada perjalananmu. Saya tidak punya keperluan kepada orang-orang Yahudi. Saya sudah tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai saudara yang merdeka. Lalu, untuk apa saya kembali kepada kaumku? Saya udah nggak perlu mereka. Ya, ini yang disampaikan oleh Sofiyah. Ungkapan hati Sofiyah ini menunjukkan kecerdasannya Sofiyah radhiyallahu anha. Ya. Dan Sofiyah radhiyallahu anha menjadi salah satu ummul mukminin, dan itu merupakan kehormatan yang besar. Subhanallah, luar biasa. Karena dia menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian, ketika sudah menjadi istrinya, maka Rasulullah SAW melihat ada bekas merah di wajah Sofiyah. Di wajahnya ada bekas merah. Ketika pertama Rasulullah SAW bertemu dengan beliau, dengan Sofiyah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sofiyah, kenapa wajahmu merah? Ya, wajahmu itu merah kenapa? Ketika Rasulullah baru bertemu dengan Sofiyah. Maka Sofiyah menjawab, apa jawabnya coba ini? Dulu aku pernah bermimpi bahwa bulan jatuh ke kamarku. Aku bermimpi dulu ada bulan jatuh ke kamarku. Maka aku sampaikan mimpiku kepada suamiku. Aku ceritakan mimpiku kepada suamiku. Kalau ada bulan jatuh ke kamarku. Maka akhirnya ketika mendengarkan cerita ini, suaminya langsung bersikap. Beliau menamparku sambil berkata, ditampar sambil berkata, engkau bermimpi menikah dengan pemimpin Madinah. Engkau bermimpi menikah dengan pemimpin Madinah, itu sambil tampar. Ya, suami itu cemburu. Dan ternyata Sofiyah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah bagaimana perjalanan Sofiyah binti Huyai yang sampai akhirnya beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kehidupan selanjutnya setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Demikian pembahasan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan kisah-kisah orang-orang yang saleh dan salehah. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.